Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Radar Mandalika dimanapun Anda berada. Pagi ini ya, saya berada di ruangan Kepala Pelaksana ya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Bapak Ridwan Ma'ruf. Alhamdulillah beliau sudah hadir di hadapan kita. Tentu di edisi kali ini kita akan membahas soal kondisi atau perkembangan warga yang terdampak gempa bumi ya di tahun 2018 lalu. Tentu informasi yang kita terima sebelumnya memang pemerintah sudah mengklaim bahwa sudah 100% ya, pembangunan rumah tahan gempa itu tuntas dilaksanakan oleh pemerintah. Untuk itu kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Pak Kepala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kepala pada pagi hari? Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Allah kita sehat. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Kepala di channel kita di Radar Mandalika. Kita ingin bertanya sedikit Pak Kepala. Pertama soal jumlah ya, kita akan coba bongkar sedikit data RTG tahun 2018 dan sampai terbaru. Berapa sebenarnya jumlah korban terdampak gempa bumi dari tahun 2018 sampai yang terbarunya Pak Kepala? Ya, terima kasih. Sebelum saya memberikan data jumlah korban, pertama alhamdulillah syukurillah kita masih diberikan kesehatan, dan yang berikutnya tidak lupa kami mewakili masyarakat Lombok Tengah dan pemerintah sekaligus menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Presiden Republik Indonesia, dalam hal ini Pak Jokowi, melalui lembaga BNPB-nya telah respon terhadap musibah bencana yang tidak diinginkan oleh masyarakat, namun itu terjadi bagi kita, tidak saja di Kabupaten Lombok Tengah, tapi NTB secara umum, bahkan di seluruh Indonesia mungkin. Ya, terkait dengan total terdampak gempa tahun 2018 khususnya di Kabupaten Lombok Tengah, dari hasil yang sudah kita bangun, total keseluruhan baik dilakukan dengan bertahap, tahap pertama maupun tahap kedua, total keseluruhan rumah yang terbangun itu 26.370 unit. Kami ulangi, 26.370 unit. Ini total semua dari tahap pertama maupun tahap kedua. Dan dana yang digelontorkan oleh pusat, dalam hal ini BNPB, dari total jumlah itu tidak main-main, jumlahnya cukup besar, 525 miliar 30 juta. Ya. Itu yang rusak ringan, berat, sedang itu berapa Pak? Nah, dari jumlah total bangunan sekian puluh ribu dengan jumlah total dana sekian ratus miliar itu, kami dapat rincikan bahwa yang rusak berat itu terdiri dari 5.133, rusak sedang 3.734 unit, dan yang paling banyak yaitu rusak ringan dengan jumlah 17.503 unit. Kalau lokasinya di mana saja Pak? Lokasinya hampir menyebar di 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Tengah, terkecuali ya di Kecamatan Praia Barat Daya yang sangat sedikit. Yang paling banyak dari 12 kecamatan ini yaitu di Batu Kliang Utara dan Batu Kliang, disusul dengan Pringgirate. Yang berat juga di sana Pak? Berat. Ini yang berat ini menyebar di semua kecamatan, baik sedang maupun ringan, berat menyebar. Oke Pak Kepala, kan kita tahu nih gempa ini kan berturut-turut Pak Kepala, bukan hanya di 2018. Ya. Berlanjut di 2019 ada nggak lagi tambahan? Memang dampak gempa ini berawal daripada tanggal 29 Juli. 29 Juli 2018. Ya. Itu Lombok Tengah belum terdampak. Iya, betul. Baru itu sumbernya di Lombok Timur. Yaitu di Sembalun, KLU dan lain sebagainya. Nah, terdampaknya Lombok Tengah ini yang menyebabkan parah sampai terdampak sekian itu gempa yang terjadi pada tanggal 5 Agustus. 5 Agustus 2018 juga. Nah, baru gempa susulan yang tidak berpengaruh dengan dampak. Tetapi yang paling membuat dampak rusaknya rumah masyarakat dan lain sebagainya itu
pada tanggal 5 Agustus 2018. 18 ya. Oke. Pada saat itu kebetulan saya sedang menduduki camat Praya pada saat itu. Ya. Terus pembangunannya seperti apa? Apa begitu gempa langsung proses pembangunan atau ada proses birokrasinya, Pak Ya. Kepala? Begitu gempa terjadi pada tahun 2018 itu, instruksi Presiden segera. Nah, semua pemerintah daerah melalui bupatinya dan stakeholder yang ada di situ semuanya diperintahkan untuk segera bertindak, menyikapi karena ini darurat. Sehingga pada saat itu Bupati Lembah Tengah pada saat itu Pak Suhaili Fadil Tahir mengundang semua SKPD untuk mendata jumlah penduduk yang terdampak. Jenjang pendataan itu mulai dari dusun, desa, kecamatan, dan bermuara di pos induk. Pos induknya ada di kantor bupati yang lama. Ya. Yang komandoi siapa ini untuk pendataan? Nah, setelah pendataan ini, semua SKPD diterjunkan, kecamatan, mulai dari seperti yang saya bilang tadi itu, semua masyarakat dari pemerintahan terbawah, yaitu dari dusunnya, kadesnya, ya, camatnya, dan semua SKPD. Nah, setelah data itu diberikan ke pos induk, yaitu di kantor bupati, baru dibentuk tim verifikasi dan validasi yang diketuai atau dinahodai oleh Perkim pada saat itu. Nah, termasuk BPBD tim. Iya, termasuk di situ BPBD tim. Ya. Tapi yang menjadi ketua dari dari tim verifikasi dan validasi data setelah diberikan dari desa, kecamatan ke pos induk, baru divalidasi dan diverifikasi oleh tim verifikasi. Dalam hal ini ketuanya adalah Perkim. Nah, setelah diverifikasi dan validasi, maka Bupati membuatkan SK. SK masyarakat terdampak. Nah, dari SK inilah kita mengajukan anggaran ke pusat, ke BNPB mengajukan anggaran untuk diberikan dari data ini. Sehingga setelah data yang kita berikan, maka di pusat juga ada reviewnya. Nah, direview oleh pusat sehingga kita diberikan bantuan itu dengan total jumlah dana yang tadi. Kalau usulan kita dari pemerintah Lombok Tengah, berapa sebenarnya data yang diusulkan? Kalau di tahap pertama saya tidak tahu persis, tapi di tahap kedua kita mengusulkan 17 ribuan. 17 ribu. Mana lebih besar tahap pertama dan kira-kira mana yang lebih besar? Tahap pertama dong. Ya, tahap pertama dong karena semua dilibatkan itu. Yang terrealisasi? Yang terrealisasi hanya 24 ribu yang di tahap pertama, ya. Yang di tahap pertama itu 24 ribu sekian yang terbangun, nah, terus 24.076 di tahap kedua dari usulan kita 17 ribu di tahap kedua yang terrealisasi hanya sebentar 2.294 unit. Karena 17 ribu itu sesungguhnya informasi dan keputusan dari gubernur itu adalah kuota untuk NTB. Kuota untuk NTB. Nah, jadi 17 ribu itu dibagi untuk NTB terdampak, kecuali Bima yang tidak terdampak. Oke, kalau upaya Pak, begitu gempa kan pasti ada upaya nih pemerintah. Apa yang dilakukan di tingkat bawah? Karena kan masyarakat sudah tidak tinggal di rumahnya, membangun rumah sementara atau apa? Seperti apa? Pada saat itu tim dari BNPB juga sempat turun. Lalu kita memberikan namanya darurat. Kita memberikan bantuan siap saji, ya, seperti kebutuhan-kebutuhan kehidupan sehari-hari. Bahkan kita memasang tenda-tenda untuk menampung masyarakat. Sekolah-sekolah yang tidak terdampak, fasilitas umum tidak terdampak, kita manfaatkan untuk menampung masyarakat. Jadi semua bergerak pada saat itu instruksi dari Pak Suhaili Fadil Tahir. Tapi itu anggarannya dari mana, Pak? Pusat anggaran itu kita tidak berbicara anggaran pada saat itu, ya. Kita tidak berbicara anggaran, tapi BNPB yang mensuplai semua itu. Kebutuhan semua diberikan oleh oleh BNPB pusat, seperti tandon, seperti terpal, seperti karpet, seperti selimut dan lain sebagainya. Semua dibawa dari pusat. Kalau kita apa keterlibatan di awal? Keterlibatan kita ya hanya mengantisipasi, mendata masyarakat dan memberikan sebatas kemampuan kita. Lebih-lebih BPBD pada saat itu, walau saya pada saat itu sedang menjadi camat. Camat pun kami menghimbau kepada masyarakat untuk membuat bantuan darurat bencana. Di semua camat kita membuat spanduk seperti itu, bantuan-bantuan yang didatangkan, yang diberikan oleh masyarakat, kita salurkan langsung ke masyarakat. Oke, Pak. Tadi kan ada prosesnya, Pak, menyiapkan hunian sementara kan. Kemudian kedua, proses pendataan yang dikirim ke pusat. Nah, kapan kemudian ada data verifikasi keluar, Pak, dari pusat?
ke kita? Data verifikasi keluar itu tidak lama setelah itu, karena mengacu daripada instruksi Presiden. Presiden harus segera, bahkan pada saat itu kelengkapan data masyarakat tidak begitu diperhatikan, cukup dengan KTP, cukup dengan KK misalnya dan lain sebagainya, itu sudah bisa menerima bantuan dana itu. Bahkan yang paling parah di KLU kita lihat kan, kita lihat pada saat itu, sementara kita di Lombok Tengah, alhamdulillah bisa berjalan dengan rencana sesuai aliran dana yang diberikan kepada kita, balance dengan yang diperuntukkan, cek juga di bank penerima, yaitu di Bank BRI dan Bank Mandiri, balance juga alhamdulillah. Oke, pertama kali dibangun kapan Pak RTG ini, rumah tahan gempa gitu Pak? Persisnya kami tidak tahu, yang jelas pada tahun 2018 itu langsung action. 2020 kita langsung action. Ada jarak nggak sebulan dua misal dari, kan ini proses? Ya tentunya ada jaraknya, tentu ada jarak pembangunannya, seperti apa yang digunakan dan lain sebagainya. Dan itu semua ada di Pokmas, di masyarakat terdampak. Setelah masyarakat terdampak ini kita data, lalu masyarakat terdampak kan membentuk Pokmas. Pokmas ini adalah yang terdampak juga. Di situ ada ketuanya, ada bendaharanya, ada sekretarisnya. Mereka membentuk sendiri Pokmas dan mengusulkan juga untuk pembangunan karena dananya ini sudah masuk ke rekening yang bersangkutan. Oh begitu. Nah, ke masing-masing ya rekening. Ke masing-masing masyarakat terdampak. Buat rekening dulu bagaimana modelnya Pak? Atau memang rekening memang kita instruksikan untuk masyarakat buat rekening langsung kita bawa ke bank itu atas nama bersangkutan. Atas nama bersangkutan. Jadi misalnya sekarang ada 10 orang terdampak di situ, dia buat satu kelompok masyarakat, di situ dia bentuk sekretarisnya, di situ dia bentuk bendaharanya, di situ juga dia bentuk ketuanya. Dan dalam pembuatan Pokmas ini pun difasilitasi, dikawal oleh fasilitator sipil, TNI maupun Polri. Yang dari pemerintah ya? Yang dari pemerintah itu ya sipil itu, yang dari pemerintah menunjuk ketua apa ini siapa Pak? Ketua Pokmas itu dari masyarakat sendiri. Oh, pilihan mereka. Nah, pilihan mereka yang memilih sendiri siapa yang menjadi Pokmas, siapa yang menjadi bendahara dan sekretaris. Itu mereka di SK-kan juga oleh daerah atau? Oh enggak. Tidak ada SK, mereka membentuk sendiri. Jadi setelah mereka bentuk Pokmas, mereka berikan kepada kita Pokmas ini, Pokmas apa namanya dan lain sebagainya, sudah jelas jadinya aliran uangnya kemana, Pokmas ini berapa jumlah uangnya, berapa jumlah anggotanya, rekeningnya juga ada di situ. Oke, kalau untuk proses pencairan, mungkin kita awali dari berapa anggaran yang diberikan untuk rusak ringan, berat, dan sedang Pak? Proses pencairan memang pada saat itu sudah jelas dari pusat bahwa yang berat itu 50 juta. 50 juta berat. Ya, yang sedang itu 25 juta dan yang ringan 10 juta. Tidak ada biaya administrasi? Tidak ada biaya administrasi, semua itu lengkap. Berarti sudah itu. Full diterima oleh masyarakat. Itu bertahap atau bagaimana Pak? Pencairannya kalau yang rusak ringan itu 100%. Nah, yang rusak berat itu 2 tahap. Tahap pertama dan tahap kedua. Bahkan ada tahap ketiganya. Ada progresnya? Progresnya ada sesuai dengan progres. Progres 25% atau 30% baru dia pencairan. Progres berikutnya menyusul lah seperti itu. Ya. Proses pencairan di bank, apakah ini langsung masyarakat yang terdampak gempa itu yang menarik langsung atau seperti apa dia? Iya, dengan Pokmasnya dikawal oleh fasilitator. Jadi dana yang jumlahnya 500 sekian miliar masuk ke BPBD, di kas BPBD hanya angka saja. Jadi fisik uang kita tidak pernah lihat. Peran kita di sini hanya menandatangani dan begitu Pokmas mau menyalurkan, mau mengambil mencairkan dana, di sini ada PPK yang memberikan rekomendasi. Oh, PPK. Nah, PPK memberikan rekomendasi kepada Pokmas yang akan mencairkan. Lalu rekomendasi itu dibawa ke pihak bank. Jadi yang mencairkan itu adalah masyarakat itu sendiri gitu. Oke. Kemudian Pak, kan kita ini ingin tahu proses pencarian udah jelas tadi Pak prosesnya, masyarakat yang langsung ke bank. Nah, kan di luar sana ada informasi yang kita terima ini Pak, ada katanya biaya administrasi sekian juta, itu benar nggak Pak? Itu tidak benar sama sekali, karena kita tidak memungut apapun. Logikanya saya berpikir, ya, walaupun saya masuk di BPBD ini Januari 2021, ya. Pada saat terjadi bencana dan lain sebagainya, itu saya masih di Camat Praia. Logika berpikir, apa iya kita bebankan kepada masyarakat untuk biaya administrasi. Kalaupun ada yang bermain-main di bawah dan lain sebagainya, Allah alam bisa. Pernah ada temuan nggak?
Sampai dengan saat ini tidak pernah ada. Tidak pernah ada masuk laporan yang sifatnya hanya lisan begitu. Kalau laporan mungkin ya pernah masuk, tapi kembali kepada kita dewa buktinya semua sudah sesuai dengan rencana yang dibangun. Soal laporan tadi mungkin yang lisan itu Pak, ada tindakan kita setelah menerima informasi yang kita mencari informasi, kita panggil fasilitator dan sebagainya. Betul, dan sangat tidak? riskan. Betul. Dan ya namanya kita mencari tahu dan sebagainya, tidak ada yang sudah diklarifikasi. Sudah kita klarifikasi, tidak dilakukan. Itu di wilayah mana kalau boleh tahu Pak? Yang paling banyak terdampak memang kita tidak berbicara per wilayah, tapi memang hampir semua mungkin ya, tapi tidak semua saya laporan, paling hanya beberapa sih indikasi ini. Tapi setelah kita cross check lapangan ternyata tidak. Kenapa? Karena yang membentuk Pokmas adalah masyarakat, yang menunjuk, yang bekerja adalah juga Pokmas itu sendiri kepada siapa yang dia suruh bekerja. Bukan kami, bukan kita yang menentukan di BPBD. Oke. Saya mempertegas ke Pak Kepala Badan, apa benar 100% itu sudah tuntas pembangunan RTG ini Pak? Kalau kita lihat dari jumlah bangunan dan LPG yang ada, ya. Kan LPG sudah ada. Ya. LPG dari masing-masing Pokmas sudah masuk. Uang yang digelontorkan oleh pemerintah pusat dengan kita cross check ke pihak sudah balang, tidak ada sisa, tidak ada lebih. Artinya tuntas begitu. Artinya tuntas. Gitu. Kita kan mengacu dari situ. Siap. Jadi pertanggungjawabannya BNPB, ini loh uang yang saya berikan untuk Kabupaten Lombok Tengah, jumlahnya sekian, bangunkan aku rumah untuk masyarakatku yang terdampak. Nah lalu kita action bangunan itu. Nah balan dengan uang yang diberikan oleh BNPB pusat dengan jumlah dari hasil LPG yang kami terima. Oke. Baik, terus kemudian siapa yang mengerjakan pembangunan rumah tahan gempa ini Pak? Yang membangun rumah tahan gempa ini adalah pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pokmas. Kontraktor maksudnya? Ya, pihak ketiga yaitu kontraktor yang ditunjuk oleh Pokmas. Pokmas ini siapa? Mereka yang terdampak. Oh begitu. Nah, jadi tidak ada intervensi. Ya, aplikator sebutannya. Jadi tidak ada intervensi saya pribadi selaku Kalak BPBD untuk menunjuk si A kerjakan ini, si B kerjakan, tidak. Karena Pokmas. Pokmas yang menunjuk siapa yang harus dia suruh untuk bekerja, aplikator yang ditunjuk. Lebih banyak yang menggunakan aplikator yang ada di lokasi masing-masing. Ada UD dan lain sebagainya. Sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat juga di situ. Gitu. Berapa jenis pembangunan rumah tahan gempa ini? Rumah tahan gempa ini ada Risa, ada Riko, dan ada beberapa jenis yang saya familiar itu Risa sama Riko. Tapi tergantung lagi kepada masyarakat. Dia akan dibangunkan dengan menggunakan apa? Kalau petunjuk dari BNPB apa? Jenis kalau yang petunjuk dari BNPB memang di situ ada 7 kalau tidak salah. Kita disuruh untuk untuk memilih. Gitu. Nah, untuk memilih dari yang 7 ini mana maunya masyarakat yang paling memungkinkan untuk dana itu. Kalau satu Risa misalnya, semuanya bisa Risa atau Riko, semuanya bisa Riko? Bisa saja, tergantung. Makanya ini kembali kepada masyarakat yang ingin dibangunkan. Karena dia yang akan menikmati bangunan itu. Berkontraknya dengan kontraknya dengan masyarakat. Oke. Nah, jadi masyarakat sendiri, Pokmas itu sendiri yang menunjuk. Kalau soal informasi yang saya terima itu ada rekom pejabat atau pemangku kebijakan itu bagaimana Pak? Sampai dengan detik ini saya tidak pernah melihat rekom. Untuk pembangunan ini? Ya. Sampai dengan detik ini saya tidak pernah melihat rekom yang diberikan oleh masyarakat. Isu memang kita dengar pada saat memang itu. Ada isunya Pak ya? Ada isu yang kita dengar pada saat Pak? itu. Isu itu memang dihimbau kepada masyarakat ya untuk menggunakan Risa. Karena Risa itu lebih gampang pengerjaan dan lain sebagainya ya. Tapi tergantung lagi kepada Pokmas. Kepada Pokmas. Kenapa masyarakat menghimbau? Karena memang di klausel itu ada boleh menggunakan Risa, boleh menggunakan Riko, dan boleh menggunakan yang lain-lain. Terus siapa yang menguji bangunan ini Pak sebelum dibangun untuk masyarakat? Yang menguji bangunan Risa, ini Riko dan seterusnya ini siapa? Kita atau pemerintah? Tidak ada yang menguji sampai saat ini. Ini yang ya. Tidak ada. Nah, yang menguji bangunan ini seperti apa? Tapi kembali lagi kepada apa namanya? Saya selalu berpikir apa masyarakat yang menunjuk orang untuk bekerja modus mau dikerjakan asal-asalan kan tidak mungkin gitu. Itu loh. Kalau saya Pak Kepala Badan ingin klarifikasi nih.
Sebelumnya saya pernah menemukan ada sebuah rekom itu yang mengarahkan kepada salah satu perusahaan, jenisnya itu bagaimana tanggapan Pak Kepala Badan? Kalau itu sih bukan, tidak ada rekom. Tidak ada yang rekom. Nah, tidak ada rekom. Rekom kepada salah satu perusahaan untuk mengerjakan itu tidak ada, dan rekom itu kan harus jelas tertulis. Ya, ya. Merekomendasikan kepada ini kan tidak ada. Ya, ya. Kalaupun ada mungkin kabar ya selebaran menunjuk perusahaan-perusahaan, tapi bukan rekom. Bukan rekom. Siapa saja bisa berhak. Buktinya di masyarakat menunjuk siapa saja yang dikehendaki. Iya, iya, iya. Iya kan? Ya. Tidak ada rekom yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini. Tidak ada dua perusahaan menggarap satu bangunan dengan jenis berbeda. Ada tidak? Sepanjang sepengetahuan saya, satu perusahaan bisa dapat banyak. Ya. Maksudnya di satu rumah, satu kakak nih Pak, dibangun di situ masyarakat mau bangun jenis Riko, ada Risa dan seterusnya di satu tempat, ada nggak polemik seperti itu? Ada. Tergantung masyarakat. Oh begitu. Nah, saya masyarakat misalnya, saya sekarang lagi di Pokmas, Ya. saya ingin dibangunkan dengan menggunakan Riko. Ya. Masyarakat yang lain, saya ingin dibangunkan dengan menggunakan Risa. Ya. Sah-sah saja, karena mereka yang akan menikmati rumah itu. Ya. Gitu. Pak Kaban, seperjalanan program ini Pak, anggarannya kan cukup besar ya Pak, dari pusat semua. Dinamika apa yang pernah Bapak temukan selama menjadi Kalak di sini Pak? Proses Jadi RTG ini Pak. Sepanjang saya menjadi, karena memang saya masuk di sini 2021, Iya, kemarin-kemarin. semua data sudah jadi, semua fasilitator sudah terbentuk, anggarannya pun sudah ada. Saya hanya sedang mengontrol saja, dan selalu saya rapat evaluasi dengan fasilitator yang jumlahnya selalu berbeda-beda. Awalnya 100 sekian, kemudian menjadi 90 sekian, yang terakhir menjadi 40 sekian. Kenapa ini berubah fasilitator ini? Karena memang tergantung dari progres kegiatan. Tambah berkurang kegiatan, tentunya fasilitator juga akan dikurangi. Oke. Ada laporan saya terima Pak dari pihak kepolisian bahwa ada persoalan soal RTG nih Pak, tapi dalam kontrak, kontrak di atas kontrak kalau tidak salah namanya itu. Apa betul itu Pak? Itu betul terjadi, tapi sudah diselesaikan. Sudah. Itu ada di Pringgerate kalau tidak salah. Jalan keluarnya seperti apa Pak? Jalan keluarnya kami dudukkan, bahkan kami tidak ada masalah, tapi kami dudukkan di sini. Begitu. Kami konfrontir antara yang bermasalah, yang berpihak, yang merasa dirugikan dan sebagainya, dan ternyata mereka sepakat. Bukan saya saja, bahkan ada dari TNI ABRI yang kita datangkan untuk ikut. Berarti itu sudah tutup ya? Sudah tidak ada masalah, sudah selesai kasus. Oke, terus sekarang yang terakhir nih Pak, soal upaya. Kan kita ini nggak tahu nih namanya bencana Pak Kepala. Apa upaya kita untuk antisipasi ke depan Pak? Artinya dalam bentuk mungkin seperti tadi Pak, kita ini kan nggak ada anggaran, tiba-tiba bencana, dan mungkin seperti apa itu Pak? Kalau bencana yang kita hadapi sekarang ini, kita sering menghimbau kepada masyarakat. Yang pertama, dengan situasi cuaca La Nina yang diperkirakan memuncaknya pada bulan Februari ya. Kita sudah siap siaga dalam situasi dan kondisi apapun adanya kita di sini, ya di BPBD. Kami standby-kan TRC kami yang selalu standby dalam setiap terjadi bencana. Alhamdulillah akhir ini kita tidak mendapati gempa, tapi bencana banjir, angin puting beliung. Nah, setelah itu terjadi maka ada namanya bidang KL di sini, ya, kedaruratan dan logistik. Begitu terjadi bencana, laporan dari masyarakat, dari kepala desa, kami langsung turun dengan membawakan pada saat itu namanya darurat. Mungkin ada mie instan, ada kopi, ada gula, ada mie, ada beras, dan ada terpal, selimut dan sebagainya. Nah, ini langsung. Nah, setelah itu terjadi, maka besoknya itu kami perintah RR. RR Rehab Rekon ini untuk mendata berapa rumah yang rusak dan lain sebagainya. Dari data itu kami hari ketiganya memberikan bantuan. Bantuan kepada masyarakat. Mungkin dia butuh asbes, butuh atap, butuh kayu dan lain sebagainya, kami berikan itu. Dan sangat tergantung dengan data yang diberikan oleh desa dan kami satukan dengan hasil pendataan kami. Nah, di bidang pertama tentunya memberikan himbauan kepada masyarakat
Kita memasang-masang pelang, jalur evakuasi, kita memasang-masang pelang di mana daerah longsor dan lain sebagainya. Lalu kita memberikan surat kepada masyarakat, menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada, karena kita tidak tahu bencana ini datangnya kapan. Kita tidak inginkan. Dengan situasi ini, masyarakat kita himbau untuk selalu waspada, bersihkan selokan, gotong royong, jangan buang sampah sembarangan, dan selalu waspada. Dan khusus untuk daerah selatan, kita memasang sirine, apa bahasa Inggrisnya, warning apa istilah itu? Tsunami. Kita sudah memasang di situ Nurul Bilad dengan menggunakan 3 bahasa. Itu juga bantuan dari BNPB bekerja sama dengan akademisi yaitu UNRAM untuk membangun itu. Khusus RTG Pak Kepala Badan, bagaimana kita ini persiapan khusus bencana gempa bumi nanti seperti apa nanti persiapan kita? Mudah-mudahan kita berharap sih kita tidak terjadi gempa lagi yang menimbulkan bencana kepada masyarakat, tapi antisipasi ini selalu kita lakukan dengan kita sudah memberikan informasi, dan bahkan kita pemerintah sudah memperbanyak fasilitas-fasilitas untuk bila mana terjadi itu jalur evakuasi seperti apa, kita akan bawa masyarakat seperti apa, dan kita selalu sosialisasikan kepada masyarakat untuk penyelamatan itu seperti apa, gitu. Dan itu berkala diberikan. Nah, hanya saja memang dari dukungan finansial mungkin untuk sosialisasi dan sebagainya perlu diperhatikan oleh pemerintah. Nah, kenapa sekarang BPBD akan menjadi begini? Karena kami paham bahwa APBD kita juga kurang baik, kurang menjamin untuk kita bisa jor-joran untuk itu. Walaupun BPBD ini adalah pelayanan dasar untuk keselamatan dan kemanusiaan. Kalau boleh tahu di 2022 kan sudah muncul nih Pak ya, berapa sih anggaran yang dikelola BPBD khusus untuk bencana Pak? Kalau bencana saya tidak tahu persis, tapi anggaran BPBD secara keseluruhan 6 miliar itu termasuk biaya tidak langsung gaji dan honor, bahkan yang dikelola untuk BPBD, untuk ATK, untuk beli itu ini dan sebagainya hanya 1,8. Lebih besar dana kecamatan dan dana desa ketimbang dana BPBD. Oke, terakhir Pak Kaban, mungkin himbauannya kepada masyarakat kita, sekarang kan ini udah masuk musim hujan juga kan. Siapa juga yang bisa memprediksi soal bencana gempa dan seterusnya Pak? Apa himbauannya kepada masyarakat itu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada masyarakat Kabupaten Lombok Tengah di 12 kecamatan. Dengan situasi dan kondisi cuaca yang tidak menentu pada saat ini, yang disebut dengan La Nina, mungkin cuaca ini yang kita tidak tahu kapan datangnya hujan dan angin puting beliung ini, sehingga kami himbau kepada masyarakat untuk mengurangi bepergian perjalanan yang tidak terlalu penting. Lebih baik diam, beraktivitas di rumah, dan untuk pembersihan gotong royong dan sebagainya dihimbau kepada masyarakat dan setiap desa. Setiap desa pada saat ini seharusnya sudah mulai berbenah untuk mengantisipasi semua itu. Jadi kami juga seperti yang saya sampaikan tadi sudah bersurat kepada pemerintah secara formal, pemerintah desa, kecamatan, untuk menghimbau kepada masyarakat dengan selalu waspada dengan kondisi ini. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Kepala Badan. Terima kasih penonton Radar Mandalika. Sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Saya Diki Wahyudi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.